Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novel Atesigaf dengan NIM 11121100007 dari Blok 8 Praktikum Biokimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi log kualitatif seismik menggunakan aplikasi Petrel 2016. Nah, sebelumnya yang perlu diketahui adalah aplikasi Petrel yang mari kita buka. Baik teman-teman, ini aplikasi tampilan awal Petrel. Langsung kita oke, sebelumnya si checklist dulu untuk Petrel modulsnya. Kita oke. Baik teman-teman semua, ini untuk tampilan awal pada aplikasi Petrel. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuat project baru dengan klik lambang lembar create a new project. Baik teman-teman semua, ini untuk tampilan awal di Petrel. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat project baru dengan cara kita klik bagian stratigrafi, kemudian kita klik new well. Nah, terus kita klik juga select CRS. Nah, kemudian kita mencari koordinat yang akan kita gunakan, yaitu WGS 198049S. Nah, di sini kita cari 48S. Kita ketik di filter spacing 48S, kemudian di sini bakalan muncul beberapa pilihan dan kita pilih yang WGS 1984 WTM ini. Kalau sudah, kita oke. Oke, nah di sini teman-teman semua bakalan muncul halaman untuk memasukkan well atau sumur. Nah, kebetulan di sini kita akan menggunakan 3 sumur, yaitu sumur M, N, dan S, seperti itu teman-teman semua. Dan untuk data yang akan kita gunakan pertama adalah kita membuka data headnya. Itu ada data head M, N, dan S. Nah, kebetulan karena kemarin saya sudah menginput untuk sumur M dan N, maka langsung saja kita akan menginput sumur selanjutnya, yaitu sumur S. Oke teman-teman semua, di sini sudah ada tampilan untuk dari data sumur M dan sumur N. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan memasukkan data dari sumur S. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik ke bagian home, terus kita ke objek. Nah, di sini kita klik yang new well. Nah, untuk mengisi data ini kita akan membuka data head dari sumur S. Nah, di sini kita akan buka data headnya, kita buka pakai notepad. Nah, di sini kita akan mengisi data ini menggunakan data yang di sini menggunakan data yang sudah disediakan dari data head sumur S. Yang pertama adalah nama dari sumurnya, yaitu S01, kita copy. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan wellhead X dan wellhead Y. Dan perlu diketahui teman-teman semua, apabila kita memasukkan data tersebut di Petrel, maka untuk data X itu nanti menggunakan data Y, sedangkan untuk data Y akan menggunakan data X.
kita copy data wellhead X-nya, kita paste di bagian sini. Kemudian kita copy bagian yang wellhead Y, kita paste di wellhead X, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu data selanjutnya yang kita masukkan adalah well datum elevation from MSL, yaitu 8,83. Kita copy saja, masukkan ke sini. Oke. Nah, di sini perlu ketahui juga teman-teman semua, di sini untuk X-nya itu kita menggunakan meter dan sudah semua. Sudah, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini akan muncul di bagian library input akan muncul WLS, kita checklist. Nah, di sini akan muncul seperti ini, cuman ini masih kosong. Nah, yang akan untuk selanjutnya adalah kita akan memasukkan data seismik dari sumur es, yaitu yang pertama kita klik kanan, terus habis itu kita klik import on selection. Nah, di sini kita akan memilih data las dari sumur es. Kita klik, jangan lupa untuk files of type-nya itu well logs asc. Kita klik open. Nah, di sini kita OK for all. Nah, di sini teman-teman semua untuk well log-nya sudah jadi seperti ini. Data sumur es. Nah, setelah itu yang akan kita lakukan adalah kita menata seismik, data seismik ini sesuai dengan template yang sudah ditentukan, yaitu kita perluas well logs-nya. Nah, kita klik ini template setting di bagian atas. Nah, di sini sudah tertera untuk semuanya, baik daerah-daerah depth, terus kali, GR, cut off shell, general, SP, dan lain-lain. Dan di sini karena saya sudah memasukkan tadi pada sumur N, maka akan auto mengikuti untuk templatenya seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membuat data-data tersebut, data seismik tersebut membeda-bedakan sesuai dengan warna-warnanya masing-masing. Yang pertama adalah kita data kali. Untuk data kali sendiri tidak akan kita ubah-ubah, maka akan tetap limitnya, stylenya juga masih hitam. Kemudian untuk data GR, limitnya itu 0 sampai minimal 0, maksimalnya itu 50. Kemudian stylenya kita ubah warnanya menjadi hijau. Kemudian setelah itu kita ke SP, data SP. Di situ untuk minimal volume-nya min 20 dan maksimal volume-nya 40. Directional normal, colornya blue tapi yang muda. Selanjutnya adalah kita ke LLD. Nah, untuk LLD sendiri limitnya itu minimalnya 0,2 dan maksimal 200. Untuk stylenya itu ungu muda. Kemudian untuk LLS sendiri itu 0,2 minimal value-nya dan maksimal volume-nya itu 200. Dan direction-nya normal. Untuk warnanya sendiri kita ganti ungu seperti itu. Kemudian lanjut ke MSFL, itu untuk limitnya dari 0 tadi kita ubah menjadi 0,2 dan maksimal volume-nya 200. Dan untuk stylenya kita ubah menjadi krem seperti itu. Oke, kemudian pada kolom NPHI RHOB kita juga dikumpulkan. Jadi teman-teman semua di sini akan ada 4 kolom, yaitu kolom depth. Kolom 22 itu ada kolom yang berisi SP,
DR kali, dan kolom 3 ada yang berisi LLD sama LLS. Kemudian untuk kolom yang keempat ada NHOP dan NPHI. Untuk kolom NPHI limitnya itu minimal 0, maksimal 0,6, dan stylenya kita ubah menjadi warna merah. Dan untuk RHOP limitnya itu minimal volumenya 1,7 dan maksimal volumenya 2,7. Untuk stylenya kita ubah menjadi warna biru tua. Nah, apabila semua sudah dilakukan, maka kita klik apply. Nah, selanjutnya kita akan membuat oh ya teman-teman semua, untuk NPHI tadi directionnya itu right reverse agar kita bisa mengetahui adanya crossover. Nah, untuk teman-teman semua nanti yang kita lakukan adalah kita akan membuat curve filling adanya crossover di seismik kita, yaitu dengan cara kita klik pada track NPHI RHOP, itu kita klik curve filling, kita klik curve filling. Nah, di sini untuk fill edge-nya itu curve to curve, terus yang bagian atas kita klik RHOP dan bagian bawah kita klik NPHI. Untuk lokarnya juga nanti kita pilih yang selected yang kuning seperti itu. Oke, terus udah, terus habis itu kita klik oke. Nah, di sini teman-teman semua bisa kita lihat bila adanya crossover. Bagian data yang crossover akan menunjukkan warna kuning teman-teman semua. Seperti yang ditunjukkan pada bagian. Oke, nah setelah itu hal yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat visual, cut off visual. Nah, yang pertama adalah kita teman-teman semua, untuk kita membuat foto visual adalah langkah yang pertama. Kita ada klik bagian foto visual di general well, kemudian kita klik kanan. Nah, kita klik copy as drive log template, karena kita sudah membuat tadi pada bagian M dan N yang sudah saya buat tadi. Kemudian setelah itu kita copy di bagian sumur S-nya, kita klik S, kemudian kita klik kanan dan kita klik add empty cut off shell log to well. Oke, di sini sudah masuk teman-teman semua untuk cut off visual, cuman di sini kita masih belum mengatur untuk besarannya. Nah, yang lakukan adalah kita akan mengaturnya dengan cara kita klik kanan pada cut off visual yang ada di well S tadi, kemudian kita klik bagian spreadsheet. Nah, di sini akan ditampilkan bagian seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat dua kolom dengan klik append item in the table sebanyak 2 kali. Nah, kemudian untuk MD-nya di sini, untuk MD yang nomor 1 kita klik 0, dan untuk MD2 kita klik kedalaman terdalam di well kita seperti itu. Nah, untuk kedalaman terdalam bisa kita lihat di sini itu sekitar 1797, atau kita bulatkan saja menjadi 1800. Nah, untuk general sendiri itu kita menggunakan rumus visual, dan tadi sudah dapatkan yaitu sejumlah 70. Oke, kalau sudah kita apply dan kita klik. Nah, di sini sudah akan tampil. Namun apabila teman-teman garis visualnya kurang jelas,
dapat diatur menggunakan template settings. Nah, di cut official ini jika nanti untuk stylenya nanti dipilih line weight-nya itu 4 seperti itu. Oke, kita oke. Nah, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat kolom litologi untuk mengimplementasi litologi di sumur es ini, yaitu yaitu kita klik kanan di global well logs. Nah, di sini kita kita klik global, insert global well log disk. Nah, di sini kita akan kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada log 29, ini log baru dan akan kita edit menjadi bagian litologi dengan cara kita klik kanan, terus kita klik settings. Nah, di sini untuk name-nya kita ubah menjadi litologi 3 kebetulan karena untuk sumur M dan S tadi sudah saya gunakan litologi 1 dan 2, dan untuk sumur S ini kita akan menggunakan litologi 3, dan untuk templatenya kita ganti menjadi litologi. Kita klik bagian litologi, dan untuk color tabel juga kita ganti menjadi litologi yang sudah saya buat tadi di color di sumur M dan S. Kebetulan yang ada 2, yaitu bagian shell dan sandstone. Oke, habis itu kita oke. Nah, setelah itu kita centang. Nah, di sini selanjutnya adalah kita copy S-Drive log template, terus kita paste di sumur S, kita klik kanan, terus setelah itu kita klik add empty log litologi 3 log well. Nah, di sini akan muncul bagian yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan interpretasi kualitatif dengan cara melihat dari penyimpangan log IR terhadap cut official yang telah kita buat seperti itu. Nah, mungkin untuk caranya adalah kita tarik saja. Nah, di sini kita tarik bagian-bagiannya, ini misal saja teman-teman semua. Nah, sini kita bisa atur juga untuk sandstone atau shell seperti itu. Nah, kemudian agar bagian yang di track di aspek di GR ini dapat turun juga sesuai metodologinya, yang hal yang kita lakukan adalah kita klik template settings, kemudian kita klik GR, bagian GR, kemudian kita pilih mohon maaf salah, di track kali GR cut off shell, kemudian kita ke glove filling, terus kita tambahkan untuk color fill karena tadi color fill ada 2 kan. Nah, sekarang yang ketiga itu di sumur S. Nah, di sini untuknya kita ganti yang curve, terus yang to-nya kita ganti yang track edge, terus kita ganti ini menjadi GR, dan fill colornya kita menjadi S property. Nah, di sini kita pilih yang litologi 3. Oke, kita oke. Nah, di sini nanti untuk akhirnya akan otomatis mengikuti litologi yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kolom fluida. Nah, dengan cara sama seperti tadi, karena sudah saya buat di M dan N, hanya kita tinggal mengcopy saja dari log general, kita klik kanan, terus copy S-Drive log template. Nah, kita klik kanan di bagian S, terus kita klik add empty fluid log well. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini sudah keluar untuk fluidanya, dan di sini kita bisa mewarnai juga fluidanya sesuai dengan crossover yang kita temukan, baik itu nanti ada minyak atau gas maupun water seperti itu. Nah, minyak untuk itu oil, mohon maaf,
merah untuk gas zone, hijau untuk L zone, biru untuk water zone, dan kuning untuk undifferentiated zone. Oke, di sini kita bisa misalkan saja di sini untuk L zone, di sini L zone. Mungkin seperti itu teman-teman semua, dan di sini kita bisa lihat perbandingan antara ketiga log ini, dan bisa dilihat juga jarak antara log M dan N itu ada 5.421 meter, dan untuk log N dan S itu ada 1.305 seperti itu. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk tampilan itu di windownya, untuk kita bisa melihat dari jarak keberadaan ketiga sumur tersebut. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.